saat Kasim kerajaan akan mendatangi kamar Yang In. Tiba-tiba dia melihat Yang In sudah tergeletak. Raja pun buru-buru menemui Yang In, yang saat itu ternyata sudah tidak bernyawa. Kasim juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, tetapi mayat Yang In tiba-tiba berbau busuk. Tak lama Ibu Suri datang dan dia tidak percaya jika anaknya Yang In sudah meninggal. Raja pun teringat pesan Yori di mana dia memperingatkan bahwa roh kaki 8 akan kembali lagi. Sementara itu, di sebuah gunung, tempat tinggal dari biksu Gasop, Yori dan juga Kangkul masih berada di sana. Nah, saat biksu Gasop keluar, Kangkul pun bertanya tentang roh kaki 8. Menurut Yori, biksu Gasop adalah orang yang pandai mengusir roh dari tubuh manusia. Kangkul pun bertanya, bagaimana cara mengalahkan roh kaki 8? Menurutnya, Kangkul bisa mengalahkannya menggunakan mutiara naga yang ada di dalam perutnya. Karena hanya Imogilah yang mempunyai mutiara tersebut. Dia masih bisa menghadang roh kaki 8 menggunakan sinar mutiara tersebut. Namun, dendam dan juga kebencian dari roh tersebut tidak akan pernah padam. Di sisi lain, Yori masih mencari peralatan pendukunan milik neneknya. Tiba-tiba, dia melihat batu besar yang juga menggali tanah di sekitar batu itu. Yori pun menemukan semua peralatan pendukunan yang dimiliki neneknya. Saat Kangkul akan menemui Yori, tiba-tiba dia teringat kembali kata-kata dari biksu Gasop. Satu-satunya cara untuk mengalahkan roh kaki 8 tersebut, yaitu dengan mengorbankan dirinya. Karena Kangkul akan menguras energi mutiara yang bersinar di dalam tubuhnya. Kangkul pun merasa marah mendengar saran dari biksu Gasop. Kemudian, Kangkul pun menemui Yori yang saat itu sedang membersihkan peralatan pendukunan milik neneknya. Dia bersikeras ingin mencoba melawan roh kaki 8 itu sekali lagi. Kangkul kini menerima Yori untuk melayaninya. Yori juga mempersembahkan sebuah gelang yang diminta oleh Kangkul. Yori juga mengatakan bahwa dia membuat gelang tersebut dengan sepenuh hati. Kini Kangkul akan melakukan apapun yang Yori inginkan. Di sisi lain, Ibu Suri menculik dukun buta karena dia sangat marah putranya meninggal. Dia pun bersumpah akan menkabik-kabik dukun buta tersebut saat dia mengacungkan pedang. Tiba-tiba dukun buta mengatakan bahwa semua itu adalah perbuatan dari seorang dukun yang ada di istana. Karena selama ini raja membuat peraturan tidak adanya ritual perdukunan. Mendengar hal itu, Ibu Suri pun terdiam dan mempercayai semua perkataan dukun buta. Sementara itu, Yori dan juga Kangkul akhirnya menggelar ritual sebagai pengikat janji mereka berdua, di mana Kangkul menerima Yori sebagai muridnya dan Yori melayani Kangkul. Yori juga memberikan gelang persembahan untuk Kangkul, sedangkan Kangkul memberikan cincin kepada Yori sebagai hadiah. Yori pun nampak senang dengan cincin itu. Kemudian Kangkul memperingatkan Yori meskipun roh Yangab tidak bisa kembali ke tubuhnya, tetapi Yori harus tetap melayani Kangkul. Mendengar hal itu, Yori pun menyatakan kesediaannya. Kangkul juga mengatakan bahwa dia juga tidak bisa menjamin roh Yangab bisa kembali. Namun Yori ingin Kangkul tetap menyingkirkan roh kaki 8. Semua pejabat kerajaan berkumpul dan mengatakan bela sungkawa kepada raja atas kematian dari Pangeran Yang In. Tiba-tiba raja disekap oleh roh kaki 8 dari arah belakang. Namun semua itu hanyalah mimpi buruk dari raja. Menteri Kimbong In mengatakan bahwa raja tidak perlu berpura-pura di hadapannya. Dia juga tahu bahwa sebenarnya raja juga menyayangi Pangeran Yang In. Kemudian secara tidak sengaja, raja mengatakan bahwa semua itu mungkin adalah perbuatan dari roh kaki 8. Mendengar hal itu, Kimbong In pun merasa bingung dengan apa yang raja katakan. Namun raja buru-buru menyangkalnya. Yori dan juga Kangkul akan meninggalkan rumah biksu Gasop. Kangkul terlihat kesal, tetapi Yori buru-buru untuk pergi karena biksu Gasop memberikan sebuah tumbuhan. Di sisi lain, Tuan Joy kembali ke ibu kota
karena dia harus mengucapkan bela sungkawa atas kematian dari Pangeran Yang In. Namun sebelumnya, dia akan pergi ke suatu tempat terlebih dahulu secara diam-diam, dan hal itu sangat mencurigakan. Kemudian saat perjalanan pulang, Kang Kuil merasa ada yang aneh ketika dia dekat dengan Yori. Perasaannya mulai berubah, semakin mendebarkan. Kang Kuil pun tidak menyangka dia merasakan semua sifat-sifat manusia. Di saat Kang Kuil terus mengomel, tiba-tiba Yori melihat ke arah seseorang yang ternyata itu adalah pengawal kerajaan. Keduanya pun buru-buru kabur. Terlihat Insun, putri dari Tuan Joy, juga diam-diam pergi ke ibu kota karena dia ingin menemui Yan Gap. Namun pelayannya yang bernama Munggem ternyata sudah menyelidiki tentang Yan Gap. Terungkap, Yan Gap adalah anak yang lahir di luar nikah. Yan Gap juga merupakan juru tulis, di mana dia merupakan pejabat rendahan. Di saat bersamaan, Kang Kuil dan juga Yori melihat sebuah tandu. Dia pun akhirnya bersembunyi di dalam tandu itu. Kang Chul juga menyuruh Insun untuk tetap diam. Namun, di dalam tandu, perasaan Kang Kuil semakin berdebar saat Yori menutup mulutnya dan juga berada di dekatnya. Pengawal pun bertanya kepada Insun, apakah dia melihat seseorang di sekitar situ. Sementara di dalam tandu, Yori dan juga Kang Kuil merasa kaget dengan apa yang mereka lakukan. Pengawal pun buru-buru membuka tandu tersebut. Dia akhirnya menemukan Kang Kuil dan juga Yori. Kang Kuil kesal karena dia belum memasuki ibu kota. Namun, pengawal sudah mengejarnya. Mereka pun diminta untuk ikut dengan pengawal. Dan ternyata, mereka dibawa ke tempat istana dari Pangeran Yang In. Yori bertanya, apakah Pangeran Yang In sudah meninggal? Yori tahu karena dia sudah melihat penampakan masa depannya. Ternyata Yori merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di tempat tersebut. Yori pun menemukan jimat di dalam istana itu. Nah, dia melihat ada hantu air yang akhirnya ditangkap oleh Kang Kuil. Hantu air itu pun akhirnya mengatakan bahwa bukan dialah yang melakukan semua itu. Dia memberitahu bahwa semua itu adalah perbuatan dari roh kaki 8. Tak lama, raja pun datang. Dia sangat marah dengan pengawal karena membawa Yori dan juga Kang Kuil kembali ke istana. Namun pengawal tidak bisa berbuat apapun karena semua itu adalah perintah dari ratu. Raja kaget karena ratu yang menyuruhnya. Ratu beralasan karena dia tidak ingin kehilangan anak dan juga suaminya. Ratu pun bersedia untuk dihukum dan juga diusir. Di lain sisi, dukun buta dibawa ke suatu tempat. Tiba-tiba beberapa orang menyerangnya. Dukun buta pun memohon agar dipertemukan dengan tuan mereka. Ternyata selama ini, pria itulah yang menyuruh dukun buta untuk meneror kerajaan. Akhirnya dukun buta memohon agar diberi kesempatan satu kali lagi. Pria itu pun memerintahkan untuk memberikan waktu 1 bulan kepada dukun buta agar menyingkirkan Pangeran Jiguang. Di sisi lain, raja pun melihat jimat yang telah ditempel di istana Pangeran Yang In. Yori mengatakan bahwa roh kaki 8 mengeluarkan bau unik seperti terbakar. Dia juga bergerak melalui api dan bisa menyalakan apinya sendiri. Yori menduga bahwa roh itu meninggal karena terbakar api. Untuk mengidentifikasi roh itu dan juga tahu dendam mereka, Yori bertanya, siapakah keluarga yang mempunyai dendam terhadap kerajaan? Namun, raja tidak tahu siapakah orang yang memiliki dendam tersebut. Kini saat Kang Kuil akan mengambil jimat itu, Kang Kuil merasa kepanasan. Kang Kuil menduga bahwa roh kaki 8 mempunyai kekuatan yang besar, tetapi dia belum pulih sepenuhnya. Dia membutuhkan korban, tetapi tidak mempunyai tenaga untuk bergerak. Ternyata ada seseorang yang menawarkan Pangeran Yang In sebagai pengorbanan. Raja menduga seseorang di istana membantu roh kaki 8. Menurut Kang Kuil, dendam roh kaki 8 masih terus berlanjut. Dan itu juga bisa membahayakan raja dan juga Pangeran Jiguang. Kini raja pun akan mempersilahkan Yori untuk menghentikan roh tersebut. Yori tidak yakin
apakah dia bisa melakukannya. Yang pasti, ada seseorang yang harus dia selamatkan dari roh kaki 8 tersebut. Raja pun mengangkat Yonggap sebagai juru tulis kerajaan kembali dan mengangkat Yori sebagai pembuat kacamata di istana. Di sisi lain, Tuan Choi akhirnya mengucapkan bela sungkawa kepada Ibu Suri. Ibu, Suri terlihat menyesal karena tidak pernah memperlakukan baik anaknya. Di saat Tuan Choi akan pulang, ternyata hantu satu kaki juga terus mengikutinya. Jun Sang-suk memberitahu Tuan Kwak bahwa Yonggap kembali lagi ke istana setelah diusir. Tuan Kwak pun merasa khawatir. Sementara itu, karena Ibu Yonggap melihat sifat anaknya yang berubah, dia berusaha untuk memberikan ramuan. Namun Kang Kul terus menolaknya, dan dia terus mengatakan sesuatu yang aneh, yang membuat Ibu Yonggap semakin sedih. Akhirnya, Kang Kul pun terjatuh, dan Ibu Yonggap menuangkan ramuan tersebut ke mulut Kang Chul. Karena Kang Kul menyembur semua ramuan itu, akhirnya dia pun basah kuyup. Yori berusaha untuk membersihkannya, tetapi Kang Kul akhirnya buru-buru menghindarinya dan menyuruh Yori untuk tidak mendekat. Kang Kul kembali merasakan perasaan manusia. Begitu pula dengan Yori yang merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ini saat di istana pun Kang Kul terus memperhatikan Yori. Hal itu membuat Bang Jik sangat kesal karena Kang Chul terus berada di tempatnya. Dia pun buru-buru pergi saat Kang Kul akan mendekat. Dia hanya bermalis-malisen saat berada di istana. Tiba-tiba Kang Kul melihat bahwa Yori membuat sebuah jimat untuk mengusir roh kaki 8. Yori pun meminta Kang Kul untuk diam. Di lain sisi, Ratu mengunjungi Ibu Suri dan juga memberikan beberapa makanan. Tetapi Ibu Suri marah dan melempar semua makanan tersebut. Ratu nampak mual dengan semua makanan itu dan dia pun buru-buru pergi. Ibu Suri curiga bahwa Ratu sedang hamil. Dia pun menyuruh dayangnya untuk menyelidiki karena roh kaki 8 akan mencelakai Pangeran Jiguang lagi. Yori pun berencana untuk menangkap roh tersebut dan juga menyingkirkannya. Dia berencana memancing roh tersebut ke dalam perpustakaan. Kang Kul heran dengan Yori. Kenapa tidak meminta bantuan dukun lain yang sudah berpengalaman? Yori pun memberikan belati milik neneknya kepada Kang Kul. Yori juga mengetahui tentang mutiara naga yang ada di dalam tubuh Kang Kul. Kini Yori berencana memakai jimat kertas untuk mengalahkan roh kaki 8. Sedangkan Kang Chul menggunakan cahaya dari mutiara tersebut. Terlihat dukun buta menulis sebuah jimat yang terbuat dari arang. Dia pun meminta asistennya yang bernama Sewon untuk menempelkan jimat itu. Diam-diam di area perpustakaan, dukun buta mulai mengeluarkan mantranya. Pengawal Sewon juga mengawasi orang-orang yang mencurigakan di sekitar perpustakaan. Raja pun memerintahkan untuk menangkap orang tersebut sesaat setelah meninggalkan perpustakaan. Tiba saatnya Yori dan juga Kang Chul akan melakukan rencananya untuk menjebak roh kaki 8. Yori memasang jimat kertas dan juga memberikan pakaian milik Pangeran Jiguang. Sementara Raja berlindung dengan kacamata yang terbuat dari batu pelindung. Pangeran Jiguang meminta untuk digendong, tetapi Kang Kul tidak mau. Namun akhirnya dia pun menggendong Pangeran. Jiguang dan Yori memperingatkan Pangeran Jiguang untuk tidak takut dengan roh kaki 8. Namun menurut Pangeran Jiguang, roh kaki 8 tersebut tidaklah menakutkan. Justru terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan roh kaki 8 pun akhirnya tiba untuk masuk ke dalam jebakan Yori. Yori juga meminta Pangeran Jiguang untuk tetap tenang. Saat roh kaki 8 itu sudah berada di sekitar perangkap, Yori langsung mengurungnya. Kini giliran Kang Kul untuk melakukan tugasnya dengan menusukkan pedang belati yang sudah diberikan oleh Yori di saat bersamaan. Dukun buta juga terus membacakan mantra untuk roh kaki 8 tersebut. Kang Kul pun tidak bisa menahan kekuatannya dan akhirnya dia terlempar. Kang Kul pun
teringat dengan ucapan biksu Gasop bahwa dia hanya bisa menahan roh tersebut.